disediakan oleh panitia. Terima kasih. Wali Batu di bawah Sejarah singkat pemadam kebakaran. Pelayanan pemadam kebakaran yang disebut Brandweer kita kenal sejak tahun 1909 yang telah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan melakukan penyelamatan terhadap korban kecelakaan dan bencana lainnya di bumi Nusantara ini. Sejak tanggal 1 Maret sebagai Hari Pemadam Kebakaran di Indonesia, diawali pemberian plakat tanda penghargaan tertulis hari ulang tahun yang ke-10 dari masyarakat Betawi terhadap Brandweer Batavia pada tanggal 1 Maret 1919 atas jasa perjuangan dan pengorbanan petugas pemadam dalam penyelamatan pada kejadian kebakaran besar yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda di perkampungan Melayu, tepatnya di Pasar Master Jatinegara dan Kampung Melayu. Atas dasar plakat tanda penghargaan tersebut, selanjutnya, setiap tanggal 1 Maret, masyarakat Betawi pada saat itu memperingati Hari Pemadam Kebakaran yang selanjutnya pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta diikuti kabupaten kota di seluruh Indonesia memperingati tanggal 1 Maret sebagai Hari Pemadam Kebakaran Nasional sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan dan pengorbanan petugas pemadam kebakaran yang setia, siap siaga sepanjang hari, yang tak mengenal hari libur, serta sigap merespon waktu tanggap darurat kebakaran dengan semboyan. Pantang pulang sebelum api padam, walaupun jiwa taruhannya. Demikian sejarah singkat pemadam kebakaran. Pembacaan selesai. Upacara.
Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara dilanjutkan pemeriksaan pasukan. Selamat upacara peringatan hari ulang tahun pemadam kebakaran ke-97 tahun 2016 tingkat Parabelum siap dimulai. Pasukan siap diperiksa. Perkenalkan. Pada bendera Patakan Pemadam Kebakaran. Mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara. Mari sejenak kita menundukkan kepala kita, mengaturkan doa terbaik kita, mengheningkan cipta untuk para pahlawan yang telah mendirikan, membela Republik ini dengan darah dan air mata. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Penandatanganan kesepakatan kerjasama pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain Lingkar Bandung Raya. Penandatanganan disaksikan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung serta Musbida Kota Bandung. Sumedang. Subang. Garut. Foto bareng. Foto bareng, Pak.
Penandatanganan selesai. Sambutan Menteri Dalam Negeri pada peringatan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran yang ke-97. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak saudara-saudara untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dipertemukan di hari Selasa pagi ini di acara Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran yang ke-97. Tanggal 1 Maret lalu merupakan hari bersejarah bagi pemadam kebakaran yang dahulu dikenal dengan istilah Brandweer. Kita mengenang kisah perjuangan dan pengorbanan petugas pemadam kebakaran dalam melakukan perlawanan terhadap kobaran api, baik di pemukiman penduduk, bangunan gedung publik, pabrik industri, pasar, hutan, dan lahan gambut. Di samping itu, petugas pemadam kebakaran juga melakukan penyelamatan jiwa serta harta benda masyarakat, baik pada waktu kejadian kebakaran maupun bencana-bencana lainnya. Tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran dikenal dengan Panca Dharma, yaitu 1. Pencegahan dan pengendalian kebakaran, 2. Pemadaman kebakaran, 3. Penyelamatan, 4. Pemberdayaan masyarakat, 5. Penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun. Di samping tugas pokok tersebut, pemadam kebakaran wajib siaga 24 jam yang tidak mengenal hari libur dan siap memadamkan kebakaran dengan moto pantang pulang sebelum api padam walaupun nyawa taruhannya. Kita melihat sosok petugas pemadam kebakaran bekerja dengan siap siaga, hadir dalam penyelamatan jiwa, melakukan tugas dengan ikhlas tanpa pamrih. Memadamkan api besar dan menyelamatkan manusia tidak hanya dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, tapi juga dilakukan oleh relawan-relawan yang dilatih oleh pemadam kebakaran. Oleh karena itu, seorang petugas pemadam kebakaran harus mempunyai tingkat pemahaman dan pendidikan dan pelatihan untuk memiliki jiwa profesionalitas. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak saudara-saudara bahwa kebakaran adalah hal yang ditakuti yang dapat menghanguskan kebutuhan dasar manusia, pangan, sandang, papan. Sumber daya di sekeliling masyarakat ini selalu ada ancaman dari kebakaran yang dapat mengganggu ketahanan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan kerusakan lingkungan. Saudara-saudara yang saya hormati, sebagaimana kita pahami bersama, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bencana alam yang sering terjadi antara lain gunung meletus, tsunami, angin puting beliung, dan banjir bandang. Karakter dasar dari bencana alam inilah yang tidak dapat dilawan dan di-stop, namun dapat dihindari dengan melakukan upaya pengurangan resiko bencana. Dan kebakaran dapat stop, dicegah, dan dihentikan karena penyebab kebakaran 99% umumnya akibat ulah manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang masuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Program perwujudan ini juga sejalan dengan nawacita atau 9 agenda Presiden Republik Indonesia 2014-2019 yang pada poin pertama menyatakan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Saudara-saudara yang saya hormati, pada akhirnya saya mengucapkan Dirgahayu Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran yang ke-97. Terus tingkatkan kapasitas dan kapabilitas personil dan kelembagaan Damkar untuk menyongsong tugas yang semakin kompleks di masa yang akan datang. Saya berharap kepada seluruh satuan tugas pemadam kebakaran, satuan sukarela pemadam kebakaran, barisan sukarela pemadam kebakaran, agar selalu siap siaga, jangan lengah, harus sigap, cepat, cekatan, dan cerdas dalam menghadapi kebakaran. Namun demikian harus diingat bahwa lebih baik mencegah daripada sampai terjadi kebakaran. Stop kebakaran dan stop pencemaran asap. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya atas segala upaya yang kita lakukan. Amin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo. Bendera Patakan Pemadam Kebakaran. Pasukan pemadam kebakaran meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Segera dibubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Mana Inspektur Upacara. Upacara selesai. Inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara menuju tenda kehormatan. Pasukan dapat diistirahatkan. bagaimana anjing taring sepaguh ini ringking apat balai alun mengajari banyaklah orang bahaya alias punya darah sedia payung sebelum Bunda siapa
dilaporkan 2 kendaraan tertimpa pohon tumbang, 3 kendaraan terperangkap di runtuhan, 1 orang terjepit dalam kendaraan di rumah tumbang. Yang akan dapat dari Kementerian Dalam Negeri sebagai baik dalam manajemen penanggulangan pencegahan percepatan kebakaran. dapat berfoto bersama dengan Tagana Damkar Kota Bandung. Untuk 1.800 relawan. Kemarin dapat penghargaan dari pemerintah pusat karena satu-satunya kota yang punya relawan sebanyak itu. Partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam pencegahan bencana dini, kira-kira begitu. Sehingga jangan selalu setelah ada bencana yang agak repot baru pemadam kebakaran dan tim pertolongan datang. Nah, inilah pentingnya kolaborasi dengan 13.800 relawan. Insya Allah konsep mencegah bencana di Kota Bandung akan jauh lebih baik. Pak, soal bencana yang lain, Pak, bencana banjir, Pak, itu sama juga kalau namanya bencana kita tidak memilah-milah ya. Ada bencana urusan air banjir seperti di Bandung Selatan, ada urusan karena gempa, kebakaran, kecelakaan dan lain-lain. Tadi dalam pembacaan pidato ada lebih dari 12 jenis bencana, semuanya menjadi kewajiban tanggung jawab Damkar gitu. Pak, soal rencana tabir Bandung sampai malam. Apa? Tabungan air. Lagi dilelang. Jadi untuk solusi banjir Gede Bage sekitar 40 miliar ini sampai 60 miliar sedang dilelang. Dan mudah-mudahan dalam waktu 6 bulan selesai sehingga masalah banjir di Gede Bage yang selama ini memang sering terjadi airnya bisa tersedot ke situ. Pakai dana nasional atau apa? Dana sendiri APBD ya. Sabar aja, pemerintah Kota Bandung paham akan masalah bencana khususnya banjir dan kita sedang melelang banyak pekerjaan untuk mengurangi banjir. Pakainya 6 bulan dari tahun. Hasil rapat besar kemarin sore Dengan
itu ada sekitar 15 proyek prioritas yang harus selesai online. Dari mulai Cihamplas, Skywalk itu, dari mulai reservoir tabir air, dari mulai lelang LRT, monorail, bis elektrik, semuanya saya kebut, makanya saya turun langsung untuk memastikan tidak ada yang lelet dalam proses lelang. Alhamdulillah semua rata-rata sudah masuk lelang di akhir bulan ini. Mei rata-rata semua proyek bergerak termasuk yang reservoir. Ya ratus miliar. Ya. Ya tadi semoga dengan kolaborasi dengan masyarakat Bandung kita bisa berkurang bencana dan lebih baik mencegah daripada melakukan tindakan kuratif ya. Dengan 13.800 relawan itulah kelebihan Kota Bandung. Mudah-mudahan Kota Bandung dilindungi Allah selalu aman dari bencana.